Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, adek. Perkenalkan saya Perawat Hetty. Ibu bisa panggil saya Perawat Hetty dan adiknya bisa panggil saya Kakak Hetty ya. Nah, sebelumnya di sini saya akan kasih sedikit pengetahuan tentang gizi diet untuk adek. Nah, kurang lebih waktunya 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya boleh, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya adek kan didiagnosis obesitas nih. Jadi Bu, kalau obesitas nih apa aja Bu yang perlu dikontrol? Kalau menurut Ibu? Kan kayaknya obesitas berat badan ya? Iya, berat badan. Tentunya pola makannya juga ya. Oke. Nah, di sini saya akan kasih tahu tentang tujuan diet, memonitoring pelaksanaan diet, dan membantu dalam pemenuhan diet sesuai dengan program terapi dengan cara pemberian makanan per oral. Oke, sebelumnya sebelum juga saya memberikan edukasi, kita lakukan pengukuran dulu ya Bu ya. Kita cek antropometri dulu ya untuk berat badan dan tinggi badan dulunya ya. Oke. Adanya bisa turun dulu ya. Enak. Ayo turun dulu. Oke, turun. Oke. Oke, berat badannya 32 kilo ya. 32 kilo. Oke, sekarang kita ukur yang tinggi badannya dulu ya. Oke, untuk tinggi badannya 102 cm. Sekarang anak lagi ya, naik dulu ya. Oke, sekarang hasilnya berat badannya 32 kilo dan tinggi badannya 102 cm ya Bu ya. Tunggu, udah termasuk gemuk nggak? Udah, kalau idealnya itu 15 kilo Bu kalau tingginya 102 cm ya. Nah, untuk sedikit mengulas lagi nih Bu tentang tujuan diet nih pada anak dengan obesitas pada adiknya itu harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anaknya juga Bu. Nah, salah satu tujuannya ini adalah dengan menurunkan berat atau massa badannya. Contohnya nyai adik ini juga ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang monitoring pelaksanaan diet. Ada beberapa hal yang perlu dimonitoring dalam pelaksanaan diet untuk menurunkan berat atau massa badannya adik ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan makanan yang diperbolehkan dan dilarang bagi anak ibu ya. Nah, program terapi yang diberikan yang direkomendasikan oleh ahli gizinya itu adalah program dengan diet rendah lemak ya Bu ya, seperti mengurangi porsi karbohidrat kompleks seperti roti, gandum, kemudian dengan makan dada ayam yang kaya protein ya Bu ya, dan ada juga sayuran hijau. Nah, kalau makanan yang dilarangnya ini adalah dengan makanan yang yang banyak santan Bu, seperti kari-karian, terus ada yang manis-manis, coklat itu juga jangan ya Bu ya kalau lagi obesitas, terus gorengan juga. Selanjutnya kalau sehabis makan itu sebaiknya posisinya edeknya itu harus duduk Bu. Duduk seperti kepalanya itu lebih tinggi daripada badannya Bu ya, selama 2-30 menit. Nah, untuk diet yang diprogramkan pada anak dengan obesitas yaitu menu diet rendah lemak dengan 1600 kilokalori. Nah, sesuai dengan umurnya adik ya, berarti 1600 kilokalori ya Bu ya. Nah, nanti kita kasih contoh menu ya Bu ya, karena menu ini sudah dikolaborasikan dengan perawat gizi juga. Nah, Ibu bisa ganti-ganti bahan makanannya juga Bu, kalau adanya bosan ya. Oke, untuk dietnya udah ya Bu ya. Sekarang adek juga nggak cuma harus diet aja nih Bu, harus dioptimalkan dengan olahraga juga. Nggak harus olahraga yang berat-berat kok Bu, seperti bisa diganti juga kayak bersepeda, kan bisa tuh kalau sore-sore jalan kaki, banyak jalan kaki, terus dengan mengurangi aktivitas menonton TV yang terlalu lama, ataupun adiknya juga suka hobi main game, bisa dikurangi juga ya. Benar Bu. Terus kalau nggak cuma itu juga Bu, nggak cuma diet, nggak cuma aktivitas fisik, tapi harus modifikasi perilaku juga Bu. Yang pertama, modifikasi perilaku yang harus dilakukan yang pertama itu adalah pengawasan terhadap berat badan. Berarti harus dicek terus perkembangan berat badannya, terus masukkan makanannya dan aktivitas fisik. Yang kedua adalah mengontrol rangsangan atau pencetus makan. Biasanya kalau lihat ini mau es krim kan misalnya, terus jangan dikasih terlalu sering ya Bu ya. Terus ada mengubah perilaku makanan atau belajar mengontrol porsi Bu, dan juga jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, terus ada penghargaan. Ibu jangan lupa untuk memberikan reward ataupun support yang bisa menumbuhkan semangat adiknya untuk mengurangi berat badannya Bu. Kasih support kalau udah turun, kalaupun nggak banyak turunnya bisa dikasih reward, dikasih pujian aja deh biar simpel ya.
Terus ada pengendalian diri, misalnya nih adiknya suka coklat. Nah, terus dikontrol makan coklatnya, jangan dikasih terus-menerus. Oke, Bu ya? Iya, iya. Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai pemenuhan diet rendah lemak pada adiknya. Nah, kali ini kita akan bahas jadwal, terus menu juga, Bu. Nah, terus ada juga dengan cara memberikan makan yang baik pada adiknya. Oke, yang pertama kita akan bahas jadwal makannya dulu ya, Bu ya. Untuk yang pertama ada makan pagi, selingan pagi, makan siang, terus ada selingan sore dan makan malam. Nah, untuk makan paginya ini jam 8 Bu, bagusnya Bu, jam 8. Terus untuk menu makannya bisa diganti sama makanan keluarga. Berhubung ini gak makan MPASI lagi ya, diganti dengan sama makan keluarga. Untuk makanan keluarga ini bisa diganti dengan, kalau bosan nasi putih kan kita ganti dengan nasi merah, itu kira-kira setengah gelas Bu. Terus ada telur atau ikan, kira itu setengah potong. Terus ada tempe bacem, bisa dibikin sop ataupun digoreng, itu kira-kira tuh setengah kotak Bu. Terus sayuran juga, kira-kira 1 mangkok. Yang ketiga, yang terakhir ini ada minyak jagung Bu, kira-kira tuh sebutunya aja buat numis-numisnya. Terus kalau selingan tuh biasanya bagus tuh jam 10 Bu, jam 10 pagi ya. Terus selingan ini bagusnya buah melon, buah-buahan terserah mau buah itu pepaya. Tapi melon tuh juga bagus Bu, kira-kira tuh 3-4 potong Bu. Terus ada juga puding jagung nih buat yang manis-manis, biar nggak terlalu flat gitu ya Bu ya. Kira-kira tuh 2 cup kecil Bu. Terus untuk makan siangnya itu jam 12 Bu, jam 12 siang. Nasi merah juga, sama juga porsinya kayak yang pagi setengah gelas. Terus bisa diganti dengan dada ayam setengah potong kira-kira Bu. Terus ada tahu setengah kotak dan buah pisang itu 1 buah Bu ya. Terus jangan lupa juga minyak untuk menumis. Terus jam 4 sore itu ada selingan Bu. Selingannya kita ganti, kalau tadi itu buah, sekarang nih agak ke yang itu yang manis-manis sedikit ya Bu ya, agar-agar, tapi pakai gula yang rendah kalori Bu. Ada kan yang itu yang Tropicana tuh gitu. Nah, bisa diganti pakai itu gulanya ya. Untuk agar-agarnya kira-kira itu setengah cup, 1-2 cup jongkong yang kecil itu Bu. Nah, terus untuk minumnya itu ada susu skim, tahu kan Bu ya, susu skim itu kita pakai 2 sendok makan aja. Terus jam makan malamnya jam 6 sore ya Bu ya. Sama juga nasi merah setengah gelas, terus ada daging rendah lemak kurang lebih itu 45 gram Bu ya. Ada telur 1 butir dan minyak juga. Bisa ditambah sama jus buah tanpa gula ya Bu ya, seperti jus mangga gitu ya. Oke, untuk menunya nanti kita kasih ya Bu ya, flyernya kita kasih nanti. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita akan bahas pemenuhan diet sesuai dengan program terapi. Yang pertama adalah memberikan makanan secara peroral. Nah, di sini saya akan kasih sedikit tutorial buat Ibu biar optimal juga dietnya ya Bu ya. Yang pertama itu memberikan makanan secara peroral, berarti langsung mulut ya. Kalau yang posisinya yang pasti itu jangan baring, sebaiknya Bu duduk. Duduk aja ya? Iya, bagusnya kepala itu lebih tinggi pada badan ya. Oke, yang pertama adalah tutorialnya ada dengan menciptakan lingkungan yang nyaman Bu ya. Kalau adanya mau makan sambil nonton juga boleh ya. Terus sebelum dihidangkan itu makanan itu diperiksa dulu Bu. Diperiksa dulu apakah sudah sesuai dengan daftar diet tadi Bu. Untuk gramnya, terus jumlahnya juga ya. Terus usahakan makanan dihidangkan dalam keadaan hangat Bu. Jangan yang dingin-dingin gitu. Kalau bisa hangat-hangat aja ya. Terus yang keempat, sajikan makanan secukupnya. Porsinya ya Bu ya, jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Oke, untuk yang kelima adalah peralatan makanan tuh harus bersih Bu. Harus bersih, jangan yang kemarin pakai tuh dipakai lagi ya, dicuci dulu bersih-bersih. Terus ada untuk pasien anak-anak itu usahakan menggunakan peralatan yang menarik perhatiannya Bu, kayak pakai piring Hello Kitty ataupun pokoknya yang lucu lah. Oh, ini sampai suka masya. Iya, boleh. Selanjutnya untuk pasiennya misalnya dedeknya bisa makan sendiri nih, boleh. Tapi itu harus pakai serbet biar bersihnya. Serbet yang di sini tuh bisa ya, bisa dipakein. Terus untuk jika dia makan sendiri tuh bisa dilihat Ibu ya, kalau misal itu harusnya porsinya habis atau tidak ya Bu ya. Piring tuh habis atau kalau bersisanya usahakan dihabiskan. Nah, terus untuk alat dan bahannya sama ya Bu, kayak makan biasa, ada piring, sendok, garpu, gelas, serbet buat di sini ya. Terus mangkuk di tangan, terus ada pengalas dan jenis diet. Nanti jenis dietnya saya akan kasih flyernya karena juga sudah kolaborasi dengan perawat gizi, nantinya mereka akan lebih jelaskan secara lebih detail mengenai diet dan
bahan pemenuhan gizinya Bu ya. Iya. Oke, sekarang udah selesai ya Bu ya edukasinya mengenai ini, semoga bisa diterapkan Ibu Ya, di terima rumah kasih, maupun di Sus. sini. Iya. Nanti minggu depan saya akan cek lagi, dimohon untuk Ibu untuk menerapkan gizi dietnya secara betul dan benar agar adiknya bisa mengurangi berat masanya ya. Iya. Saya akan kembali lagi minggu depan, nanti saya akan ukur lagi tinggi badan dan berat badannya juga ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Bu ya, Dek. Saya permisi. Selamat pagi. Terima kasih, Sus. Ya, Terima kasih, pagi. Sus. Dah. Assalamualaikum. Sehat, Sus. Permisi Ibu, ada selamat pagi. Pagi. Oke, masih kenal nggak sama kakak? Masih. Ya, Ibu masih kenal sama saya ya? Iya, masih. Saya ulangi lagi ya, saya perawat Happy. Di sini saya akan coba untuk memonitor kembali BB dan tinggi badan. Karena kemarin kan sudah dijelaskan tuh dietnya, jadwalnya, terus ada porsinya juga. Ya Bu ya? Iya. Dek, kita mau dulu ya, kita hitung dulu berat badannya ya. Oke, silakan ayo. Turun dulu kakinya, kita ukur dulu berat badannya. Oke. Nah. Oke. Berat badannya itu bentar ya, kita lihat dulu ya. Bentar ya. Tadi itu berapa kilo sih? Oke, 38. Turun ya? Iya, bentar ya Bu ya, kita ukur dulu tinggi badannya ya. Oke, bisa naik lagi, adiknya bisa jalan lagi. Oke Bu, tadi sudah kita timbang ya, ini didapatkan datanya berat badannya udah 28,5 kg Turun deh. dan tinggi badan itu 102 cm ya Bu ya. Alhamdulillah udah turun berapa ini, 1,5 kilo ya Bu ya? Iya, Alhamdulillah, berarti kemarin kan berarti Ibu udah pakai diet yang saya anjurin kemarin? Udah, walaupun agak susah sedikit-sedikit, nah makan anak-anak. Iya, dibiasain juga ya Bu ya. Berarti alhamdulillah berhasil lah Bu ya dietnya yang diprogramkan sama perawat Happy dan juga perawat gizi yang kolaborasi. Nanti dilakukan terus ya Bu ya. Bisa diganti menunya kalau ada yang bosan, jangan nasi merah, kita ganti roti. Terus ataupun karbo yang kompleks, yang enggak kompleks maksudnya ya Bu ya. Oke. Ini udah dicatat ya tuh BB, TB-nya. Jangan lupa ya Bu ya selalu terapkan aktivitasnya juga ya. Iya. Oke. Kalau gitu Pak Muti pamit dulu ya Dek ya Bu. Iya, terima kasih ya, Iya. Sus. Permisi. Dah.